Ada di buku sudah lengkap. Dan ini yang biru, buku ini adalah panduan dari negara Belanda. Ya Mede, Dede. Saya dapat gratis dari teman, 2 lagi. 1 saya sumbangkan ke Polda supaya bisa dipakai contoh, walaupun bahasanya berbeda, tetapi kalau seorang amatir pasti mengerti. Oh ini, di sini sudah komplit, sudah dimasukkan untuk panduan di buku lokal. Ya, dan ini sudah di depan sudah orari betul atau amatir betul. Itu peta yang menunjukkan untuk PXC atau komunikasi luar negeri. Ini menunjukkan untuk selatan di bawah, yaitu Indonesia di tengah-tengah. Dengan ekuatornya, kita di bawah ekuator. Nah ini peta dunia untuk amatir. Sudah itu di dalamnya tentunya ada yang pertama itu Pancasilanya, terus di belakang itu ada kode etiknya, terus selanjutnya tinggal dari orari. Nah itu sebagai pembukaan dari penyusun. Saya tentu tidak ikut dari penyusun karena saya sumbangan ini. Nanti beliau itu kecuali kesulitan. Ya, mohon maaf, sebentar ada gangguan interferon, itu istilahnya di amatir interferon. Ya. Dan banyak di saya sendiri memberikan di sini bukan teknik, adalah yang dipergunakan sehari-hari saya menyampaikan nanti pada Anda, yaitu operating prosedur. Setiap hari, setiap saat saya memberikan memang susah sekali karena sudah kebiasaan teman-teman itu mengikuti, menirukan hal-hal yang salah kaprah. Saya ingin meluruskan di sini, maka itu saya ekstra dimanapun berada ujian. Kalau saya sehat dan saya berkesempatan, saya datang lebih awal. Kebetulan hari ini juga saya berkesempatan, kondisi badan juga cukup fit, saya datang lebih awal supaya bagaimana saya lebih banyak waktu ngobrol dengan Anda, ngobrolkan terutama operating prosedur. Nanti di bidang teknik ada, di bidang Morse ada, juga dudukan di sini, dan sebentar nanti ada dapat, itu cikal bakal dari komunikasi. HP, telepon, faksimil, telex itu di ADKRT kita. Apa sebab? Kalau sudah ada seperti gempa atau tsunami di Aceh kemarin, semua komunikasi down, mati, tidak bisa dirasakan. Ya pada listrik tidak ada, telepon ambruk. Apa yang bisa datang membantu adalah seorang amatir dengan cukup hati, dengan baterai saja bisa menjangkau area yang luas. Apalagi dia punya repeater yang masih berfungsi. Nanti saya jelaskan juga repeater atau Pak Eri menjelaskan repeater juga. Di sini juga ada repeater, saya salut, disponsori oleh Pak Nyoman. Nah itu yang paling penting sekali. Sering itu di sini saya, kalau ada kecelakaan di jalan raya, lah ditinggal saja oleh barang banyak. Saya maklum karena kalau membantu akan diurus oleh polisi. Ya benar. Buang waktu. Sebenarnya itu salah. Dan Pak Polisi juga terlalu menerima mengurus orang yang membantu, tapi tidak cari makan, membuang waktu, rumah tangganya dan diurus berjam-jam. Kalau di luar negeri, Jak cepok jak campah dogen simpah nih rana bano. Ini yang paling kompak kedatangan.
Mudah-mudahan di London Ini banyak lah calon gubernur gue ya di sini. Kok hati malu gitu? Ada je sing man senek tukang sorot engke unduk nih. Hah? Ada sing man senek nen. pernah Pak ex ketua Pak Soeharto waktu itu mau utara dari Oh, aja bener. saya persis saya suruh Oh, aja. Siapa barang nomor Rocky dari Lupin? Anjing jauh negara. Bapak, Ibu, saya apa membutuhkan polisi atau bantuan? Tidak, Pak. Sudah. Bapak bisa membenahi besok-besok. Dan kita jangan lupa, ada juga teman di sini yang tadinya di Rapi, itu adalah organisasi yang sah di bidang radio. Ya, kalau di Rapi tidak diizinkan, tidak diizinkan. Mendaftar dulunya undang-undang di Rapi yang mendaftar ada selanjutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak bisa didengar, reliability-nya R-nya 1. Tidak bisa didengar. Ya, mungkin kalau itu R-nya reliability-nya 1. Kalau 2, tiwis. Bisa ganti 1 kata, 1 huruf. Lihat tidak bisa disambung apa yang dimaksud, itu 2. Ya. Sudah itu 3, reliability-nya 3 bisa didengar dengan mereka menyambung-nyambung, menebak-nebak, begini maksudnya. Itu 3. Kalau reliability-nya 4, itu bisa didengar tetap clear supaya juga yang belum tahu menjadi tahu. Makin banyak juga yang tahu bahasa Inggris itu clear bahasa Inggris. Nah itu membedakan wayang clear. Nah sekarang dengan SIM-nya ada 9. Nah itu di radio itu ada yang memakai. Coba taruh kon dulu. Taruh kon dulu. Oh, rokok. Yang aja Pak. Terima kasih Bapak Ketua Allah Bantu, Bapak beserta pembekalan dalam rangka ujian materi radio yang saya lihat sangat antusiaskan. Tapi peserta pembekalan kali ini betul-betul panitia tidak biasa. Tidak ada saya lihat ibu-ibu yang ikut ujian. Mungkin karena saya bukan karena seorang wanita, tapi ini gimana panitia perkembangannya kok sekarang ibu-ibu jarang ikut ujian? Iya. Baik Bapak-Bapak, tadi sudah diperkenalkan nama saya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sudah mengingat. Saya ulangi lagi, nama lengkap saya Diputu Kusdireni. Jadi saya kalau bicara di tempat kerja saya itu dipanggil Reni, kalau di udara biasanya akrabnya dipanggil Ibu Putu. Izin amati radio saya, kalau saya yang di Bravo, Naim, Alfa, dan Alfa. Mungkin sudah ada yang mendengar, sudah pernah mendengar, mungkin bahkan sudah Pancasila. Jadi kalau saya duduk ini formal sekali Bapak-Bapak ya. Lebih baik saya mendekat sedikit biar Bapak-Bapak lebih relax. Karena Pancasila itu kalau dibicarakan, apalagi zaman sekarang, anak-anak muda itu sedikit ada rasa kurang up to date dibicarakan. Padahal itu merupakan filosofi bangsa yang harus kita cintai. Sekarang ini bulan 5 Mei, tanggal 20 kemarin hari apa Bapak? Hari kebangsaan yang berapa? Yang 100 itu monumental sekali untuk kita kembali introspeksi diri. Seberapa jauh kita mengakui, membanggakan diri terhadap nasionalisme kita. Kita bangga nggak sebagai warga bangsa Indonesia? Kita senang nggak? Atau kita malah merasa hanya kebetulan tinggal di Indonesia dan merasa tidak senang? Karena kalau kita tidak memiliki ground knowledge,
pendidikan dasar, pengetahuan dasar kita tentang apa kita, wawasan kita tidak kita miliki, dengan kita juga hidup setengah-setengah di negara kita, ya kita akan menjadi setengah-setengah juga. Pertama adik-adik, anak-anak muda, kalau membicarakan Pancasila kayaknya tidak suka atau tidak apa ya, tidak afdol. Tapi itu penting tidak? Itu sebagai apa? Itu sebagai dasar filosofi kita yang merupakan sebetulnya pedikis. Ya, itu nanti akan berulang kepada diri kita. Sekarang para tokoh nasional, para anak muda nasional, sekarang mulai introspeksi diri. Dia berkiblat, dia terinspirasi dari negara-negara maju, di mana warganya sangat memiliki nasionalisme yang tinggi. Memiliki nasionalisme yang tinggi dilihat dari cerminan wawasannya terhadap negara. Nah, saya tanya, seberapa jauh kemampuan bapak-bapak memiliki wawasan Nusantara? Kalau di ujung pulau Indonesia, paling ujung apa namanya? Indonesia, peta Indonesia kita hayalkan sekarang, kita imajinasikan. Paling ujung barat apa namanya? Sabang. Pulau Sabang. Pulau Sabang ada di provinsi? Aceh. Kalau paling timur apa namanya? Hah? Oke, ada di pulau? Iya, dari Sabang sampai itu namanya Kepulauan Indonesia. Kira-kira batasan perairan Indonesia berapa mil laut? Sebelum kita mencapai perairan internasional, tahu nggak bapak-bapak? 12 mil laut. Siapa tadi ngomongnya? Ya betul, 12 mil laut perairan Indonesia dari titik-titik pulau terluar. Itu bapak-bapak sebetulnya harus menjadi pengetahuan dasar, knowledge bahwa itulah Indonesia. Di sana berkibar merah putih. Apa dasarnya merah putih berkibar? Enggak. Saya golak dia aja maju, dia bisa hujan dadak ya. Karena apa? Macam-macam tuh. Dia jom aja banyak mana. Tanaman, binatang, sama. Sekarang yang pertama ketuhanan, implementasi dalam kehidupan kita. Kayak IRS-nya Bang Nah, IRS. Ketuhanan. Karena saya juga anggota Ya, IRS. semua juga memeluk agama, nggak ada ya di Indonesia tidak ada orang anu agama. Selamat pagi. Terima kasih daripada pagi ini bapak-bapak saudara semua sudah ikut mengikuti ujian amatir radio. Jadi katakanlah bapak-bapak sekalian sudah akan resmi tergabung pada anggota amatir radio Republik Indonesia. Jadi bukan anggota liar lagi, dikatakan sudah resmi menjadi anggota sebentar lagi. Dan terima kasih untuk partisipasinya semua. Jadi perkenalkan dulu, nama saya adalah Dede Gabriel. Organ saya Yengki Bravo 9 Bravo 5. Sedangkan saya juga menjadi salah satu pengurus pada Koralia dari Bali, yaitu di bidang pendidikan. Terima kasih. Jadi sebelum minimal mengerti tentang apa yang dimiliki, katakan kalau bapak-bapak tidak mengerti apa yang dimiliki, apa yang dihadapi, tentu saja akan mengalami kesulitan. Kalau bapak-bapak membuka buku ini dan selanjutnya, saya pikir bapak harus bingung, ini nggak berapa, ini enggak ya, ini apa, ini nggak berapa, ini pasti gitu. Jadi di sini tidak akan kita bahas yang buku-buku, ada buku ini, jadi kita ambil garis besar saja. Nanti di rumah silakan dibaca-baca buku ini untuk menambah pengetahuan. Cuman pada saat ini akan saya ajak saudara-saudara bapak semua membahas apa yang kita miliki, apa radio yang ada di hadapan kita. Jangan sampai bapak-bapak semua nanti menjadi anggota amatir tidak mengerti apa yang kita hadapi, apa yang kita pakai. Jadi saya mau pakai kapur tulisan ya. Jadi mohon maaf nanti saudara-saudara bapak-bapak kalau tidak jelas mohon bertanya.
karena pembicaraan saya kurang lancar, mohon dimaklumi saya belum tumbuh gigi. Oke, jadi tanya dulu ya. Kita tanya ya. Kalau kita satu Pak, berarti dia sudah rontok saya sama sekali berarti belum tumbuh. Oke. Ya, jadi radio itu ada bagian satu, namanya transceiver. Jadi bahwa bisa ada yang mengatakan pesawat, ada yang mengatakan radio, yang benar adalah transceiver. Jadi di sini transceiver adalah gabungan dari nama transmitter dan receiver, power supply. Jadi power supply adalah suatu syarat untuk bisa hidupnya, bisa beroperasinya transceiver tersebut. Jadi Bapak pasti punya nanti transceiver, punya satu lagi power supply. Kemudian ada saluran transmisi. Salurannya ada mudah-mudahan keluarga pasti ada sedikit ampun ini ampun semang ayo kamu bang oh dan sektor kita coba dulu untuk huruf-huruf eko titik ya. Eko kita baca buku Pak, kelompok 1 buku 2 itu yang dasar. Eko India Sierra Hotel Pangkapai Kalima di 190 mungkin kapan ya. Nah, itu ada Eko grup 1, grup 2, grup 3 cara belajar yang bagus. 188. Kalau saya tadi kasih gambaran cara belajar. Nah itu yang belajar pertama itu kan gini. Eko India kan. Betul kan? Apa ya kan? Nah itu untuk titik-titik itu kalau mau belajar tuh itu di belajar dulu bolak-balik Eko India sore pertama itu 10 menit selesai. Nanti terus Dengo main Oscar, Dengo main Oscar. Nah, panjang datnya dan main Oscar. Nah itu da itu nada zero Oscar partner itu dasar. Tapi kan kalau sudah apa tidak ini orang tidak dasar dulu sama dulu. Nanti ketika ujian paling-paling ketok ini saya tidak itu apa? A tulis A gitu loh. Jadi ada tahu juga nggak apa-apa. Jadi sambil ujian saya belajar. Karena kalau saya ujian langsung ujian, siapa yang bisa Pak? Paling satu orang yang bisa nih. Coba beli saya satu tuh paling pintar tuh. Wahyu namanya tuh. Usianya 14 tahun tuh. Amatir paling bermuda. Itu bibit. Jadi bapak-bapak juga kalau memang belajar kok silakan. Setiap malam telepon saya. Saya di rumah Pak jam 3 kalau tidur. Saya dari sejak zaman bujang. Saya tuh orangnya tentang begadang Pak. Begitu masuk amatir, pas sekali gitu loh. Pas dia amatir kalau sudah main recuy ngobrol. Kalau saya ngobrol jangan pakai pun.
jarang sampai kebun Pak. Kalau ngobrol pun tuh seperti dulu Pak. Saya pakai ide Pak. Ingin ada satu orang teman bagus gimana waktunya 10 hari tinggal 15 hari lagi nih ke Jakarta, ada kontes di Jakarta, ada kontes di W. Kira-kira saya mampu nggak kecepatan 10 ppm? Saya bilang bisa. Karena menurut teori saya 10 kali pertemuan kecepatan 5 sampai 8. Setelah itu baru kan saya genjot. Saya genjot dari 8 sampai 12 selama 1 minggu. Yang penting full konsentrasi, full untuk CW. Saya bilang bisa. Ada teman dari sini dari Nusa Dua di Club Station ya. Saya bimbing. Ada ujian. DSD nomor 2 Benua. Ya, dekat-dekat. Permisi nih. Bu langsung nih. Cuma di warung ini ada ujian saja bersihkan gitu nah. Mungkin ya sih. Ada. Masa ada ujian di Ukano aja. Dok, Pak Yudi dok. Nah, kan ada benar-benar bangenah saya nyambung. Itu betul. Onat sih. Modelnya saya. Jadi agak dia moca agak panjang jadi dama. Yang era coba aja. Ada nak bangun tengah-tengah cekin ketemu bisa dok semang ya gitu masih kobar. Lalu hati memang berlewat jam are. Kayak mau bakti. Bapak sih tengok Pak kan sih nyak gini. Puja mandala puter. Nya dengar si BYO dari Banalat Dogen. Teman Dogen. Yang cantik ini yang net control Bu Putu Sri Aryani, ya kan Bu. Jadi ini net control kita yang sering malam hari kalau ada net yang ibu-ibu, nah beliau Iberkanain Foxtrot Alfa Romeo. Ada 2 sebenarnya, ada 3 sebenarnya yang perempuan. Ada Bu Puspawati yang Iberkanain Elu ya, itu 5 uniform. Jadi itu net control juga, tapi agak sedikit kurang aktif ya. Kemudian ada Bu Martiningsih, Yankee Charlie 9 Ibu Juliet. Nah itulah struktur kepengurusan kita di Badung. Dari paling tidak karena kita organisasi amatir, paling saling mengenal, mungkin berkomunikasi melalui udara menggunakan perangkat ini. Jadi tentu saling bisa sudah mengetahui, kira-kira bisa membayangkan wajah-wajah dari teman-teman kami di kepengurusan Orok Badung. Yang tentu nanti 2009 ada sudah usul itu ada pergantian kepengurusan, apakah masih saya atau yang lain, ya tentu nanti kita lihat nanti. Baik, itu barangkali beberapa hal yang mungkin saya sampaikan, dan sebentar akan dibagikan tanda penghargaan atau sertifikat penataran. Jadi sudah kita siapkan di luar sambil menunggu dari tim lebih 15 tahun. Setelah itu saya pindah ke Denpasar di tahun 94. Saya akhirnya juga tetap ditugaskan menangani amatir radio ini. Ya, itu sekilas pengalaman saya. Barangkali ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan, Pak? Sebelum soal nanti dibagikan, saya mohon dengan hormat lembar jawabannya agar diisi dulu nama, nomor ujian, Arab, lokasi. Itu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, soal yang kami akan bagikan nanti, Bapak tidak perlu coret-coret. Coret-coret cukup dilakukan di lembar jawaban. Baik, untuk mempersingkat waktu saya bagikan materinya untuk Bapak bisa lihat-lihat dulu. Apa? Sedikit ya, nanti minta Lokasi ini SD 2 Benua kan? Mari.
Pada lembar jawaban yang Bapak perlu isi adalah hari garis miring tanggal, harinya hari Minggu, tanggal 25 Mei 2008. Terus nomor ujian yang di bawahnya, sesuaikan nomor ujian yang Bapak telah terima dari panitia. Paling belakang BDG, Badung. SD 2 Benuang. Di sini Bandung, BDG. Ini akan SD 2 sesuaikan dengan ini. Sesuaikan dengan lokasinya Bandung. Nah, kalau usah di SD boleh, kalau sudah terlanjur di SD boleh, tapi yang perlu adalah Bandung gitu saja. Ya. Tanda tangan, jangan lupa tanda tangannya. Dan setiap lembar jawaban itu agar diparaf. Pada lembar jawaban sudah disiapkan. Dibuka lembar jawaban. Nah, itu ada sudah paraf di bawah. Kanan bawah itu ada kolom paraf. Diparaf ya di sini. Diparaf ya. Masing-masing lembar jawaban diparaf. Dibuka setiap halaman ada. Setiap halaman paling pojok kanan. Lengkap dengan nama. Ya. Diparaf saja. Paraf saja. Namanya sudah di depan tadi. Di situ cukup paraf saja. Nomor sama nama disamain sama kwitansi yang dipegang. Jangan lupa ngisi nomor, nanti nggak bisa diperiksa nanti kalau nggak isi nomor. Nomor 16. Nomor 16. Keuntungan yang besar dengan menggunakan X-Star osilator adalah lebih stabil, lebih kumpul karakteristiknya, tidak ada frekuensi harmonisa, mengandung frekuensi spurios. X-Star itu adalah kependaan dari kristal. Kalau sebuah perangkat radio menggunakan kristal, sudah barang tentu kristal ini sudah ada kapasitas frekuensinya sudah ada, sudah tercantum di situ dengan bedanya dengan mencari gelombang langsung. Kalau dia menggunakan kristal, apakah menerimanya akan lebih baik atau buruk atau harmonisa atau yang lainnya? Karena sekarang perangkat di rumah yang 2 meterannya tidak menggunakan kristal, itu kan nyari gelombangnya kan nyari dulu dengan potensial gelombang kan. Kalau kristal itu tidak perlu dicari lagi, begitu hidup langsung kristal itu langsung on ya. Kira-kira keuntungannya dari menggunakan kristal itu apa? Kristal dia tidak seperti sekarang.
dulu pakai kristal tabung. Itu lebih bagus penerimaannya, atau lebih stabil. Ini deh. Halo komandan. Nomor 18. Kali tidak ada yang tahu. Nomor 18. Sebuah pemancar mempunyai frekuensi 1,8.00 MHz. Maka pemancar tersebut berada pada jalur gelombang ada UHF, VHF, mikro dan frekuensi tinggi. VHF. VHF singkatan dari apa? Very high. Very high frekuensi. Kalau UHF? Ultra high frekuensi. Kalau UHF-nya bekerja pada frekuensi berapa? 430 sampai 450 MHz. Dari dulu tuh Bapak tuh, Pak Kendung. Ya iyalah. Ya, nah, kan ada Bapak angkat yang gitu. Terus ada nu aja kan meneh gedenya tuh, punaan tuh. Nah. Yang kwitansinya di bawah. Ya, baik Bapak Ibu, Bapak-bapak peserta ujian, Indra yang pilih kenapa nih kira-kira? Kakak masuk pilih tadi. Pas Pilih teman-teman kami itu lulus semua adanya Pak. Jadi pilih teman-teman kami yang ujian sekarang ini lulus semua. Menurut ya sudah coba mendengarkan semuanya, tapi tadi sudah dikemukakan oleh beliau persyaratan yang belum mengumpul. Kami berharap untuk segera untuk dilengkapi seluruh persyaratan itu sehingga semakin cepat semakin akan SKKN akan segera akan disampaikan, barangkali sudah diumumkan. Baik, itu barangkali yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas ketekunan Bapak sekalian mengikuti ujian ini dan tentu kepada tim penguji kami atas nama Orari Lokal Bandung mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ujian ini. Jadi tentu tidak ada kata-kata yang lebih daripada itu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih sekali lagi semuanya baik dari Dinas Perhubungan kemudian dari Orari Daerah Bali yang telah hadir Pak. Akan diumumkan lewat frekuensi maupun lewat media organisasi yaitu Dinas Perhubungan akan memberikan dari lokal dan mungkin dari plat station sini akan ditempelkan nomor-nomor peserta ujian yang lulus. Nah karena sudah feeling dari semua lulus ya jangan ragu, nanti tinggal diumumkan untuk datang mengambil SKKN dan sudah diumumkan. Nanti pengumuman selanjutnya itu adalah berupa undangan untuk mengambil SKKN. Sudah pasti lulus kalau sudah diundang begitu. Oke. Itu demikian ya. Nanti setelah dapat SKKN itu namanya ijazah. Setelah itu baru mengurus izin. Nah dengan SKKN itulah nanti bapak-bapak akan mendapatkan izin dari perhubungan di perhubungan. Untuk pembayarannya silakan sudah boleh dilanjutkan lagi untuk pengurusan izin berikutnya. Dari saya dari panitia hanya sekian, terima kasih dan saya kembali. Ada usul silakan. Memang semua bisa lulus biar langsung serahin izin pada saat dari Permintaannya seperti Bapak yang di belakang bisa saja. Oh bisa. Bisa asalkan persyaratannya lengkap dulu. Terutama menyangkut masalah administrasi. Baik untuk Dinas Perhubungan dan organisasinya. Kalau itu sudah siap, kami siap untuk menyelesaikan 40 orang ini. Kalau lulus. Kalau 2 minggu kami tidak siap. Itu 2 minggu. Karena dari sekarang pengumuman barangkali 2 minggu lagi. Setelah itu mungkin seminggu kemudian baru kita proses izinnya setelah SKKR-nya kami terbitkan. Itu berarti kita tidak akan serahkan dulu. Kita tahan dulu untuk melengkapi permohonan izinnya. Gimana? Baik, ini yang bagaimana? Langsung proses. Baik, kalau permintaannya seperti itu, kami nanti berhubungan atau panitia menghubungi kami untuk membawa berkas kelengkapan
proses izin. Meliputi apa saja Pak biar bisa kita masuk. Barangkali sudah dikumpulkan jadi satu dan sudah include barangkali ya untuk persyaratan pas foto 2x3. Yang tadi itu. Ya. Oh sudah. Pas foto 2x3, KTP dan SKCK. Kalau sudah berarti sudah lengkap, tinggal biaya. Biaya berapa Pak dalam melakukan? Biayanya Mas yang masuk ke dinas perhubungan atau yang ke pemerintah hanya cuma 50.000. Oh, saya bayar sekarang. Nanti berhubungan dengan panitia Pak, bukan dengan kami, panitia nanti. Atau dengan pengurus orang lokalnya. Ya, silakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itu sudah disampaikan kemudahan-kemudahan yang disampaikan oleh Pak yang mewakili dinas perhubungan. Mekanismenya begini Bapak Ibu sekalian, setelah diterbitkan surat keterangan kecakapan amati radio, baru akan dikeluarkan izin amati radionya. Barangkali yang bertanya itu baru dikeluarkan mengenai izinnya, gitu Pak ya. Nah kemudian untuk biayanya tentu Bapak Ibu sudah ketahui bersama, kita tambahkan lagi 325 ya untuk sampai akhir menjadi izin itu. Ya, jadi itu barangkali yang terkait dengan hal ini. Kemudian yang lainnya, seluruh persyaratan kecuali yang disebutkan tadi sudah lengkap. Ini Pak yang mewakili Pak Wayan. Jadi seluruh persyaratan kita sudah lengkap kecuali yang disebutkan nomor-nomornya tadi itu Pak. Jadi itu sudah lengkap semuanya, tinggal menunggu proses. Dan kemudian yang ketiga Bapak ya sekalian, jadi sudah bisa check-in di 505 atau 14.5.050 megaset dengan menyebutkan nomor urutnya atau prasiaga 01 operator Imade Sumarto gitu ya, itu contohnya. Jadi prasiaga sudah disebut dengan prasiaga sekarang ya. Jadi sudah bisa menyandang prasiaga 01 dan seterusnya. Pak Lurah nomor berapa Pak Lurah? 380038 Pak. 38, oke. Dari Solo Pak. Dari Pak Solo. Ya, prasiaga 038. Badung, ingat jangan sampai tidak menyebutkan Badungnya ya. Jadi prasiaga 038 Badung. Bukan prasiaga 038 Solo. Jadi itu barangkali beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan dan terima kasih atas Bapak sekalian dan mempersilahkan Ustaz bisa meninggalkan. Bagi yang belum pembiayaannya bisa menghubungi koordinator di masing-masing wilayahnya. Ya, jadi dalam hal ini mungkin Pak YD9 apa namanya? Bravo India Charlie. Bravo India Charlie, BC, Pak Made Arsana. Untuk yang di lokal di sini bisa menghubungi Pak Made Arsana. Bravo India Charlie itu yang mengkoordinir seluruh kegiatan yang berkaitan dengan seluruh administrasinya di sini. Nah itu barangkali beberapa hal yang mungkin saya sampaikan dan terima kasih sekali lagi. Barangkali sudah banyak hal sudah disampaikan tadi, saya tidak akan mengulang lagi. Terima kasih. Kalau ada yang ingin kopi, masih ada kopi sebelah ya. Oke, terima kasih. Ya. Untuk panitia jangan